Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu kepada jemaat-Mu ini yang hadir pada hari ini, yang beribadah pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertama-tama kami sampaikan ucapan salam dari Amang calon pendeta yang kebetulan beliau lagi ada tugas di Siantar dan Biaraja Tarutung, dan salam dari Inang Bible Pro yang masih di kampung. Marilah kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama kami sampaikan, kita di sini sama-sama belajar, jadi jangan kita lihat siapa yang menyampaikan firman-Nya, tapi marilah kita menyimak dan mendengarkan pesan yang tersampaikan pada minggu ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita minggu ini tertulis dalam Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Yeskiel 33 ayat 7 sampai 11. Marilah kita membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kabar sukacita dalam minggu ini, minggu ke-14 Dung Trinitatis, dan sekaligus bertemakan Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Kata bertobat dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya meninggalkan segala yang jahat dan kembali ke jalan Tuhan. Meninggalkan segala yang jahat dan kembali ke jalan Tuhan. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik, yang berarti Allah tidak pernah menginginkan kematian anak-anaknya, kematian umatnya, kematian bangsanya. Dakya di halomo debata, hamatian dijolmai di bagasan dosa. Di halomo do debata tuan dijolmai asa mangolu, asa dafotan hanguluan,
seluhurna jolmai. Karena itulah kenapa kita saat ini kita dapat kabar sukacita, supaya kita tahu bahwa kita juga diinginkan Tuhan untuk dapat keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tadi ada buku nyanyian HKBP yang kita nyanyikan nomor 173. Ada kembalilah kamu, molo bahasa Batak nyon, oh perjalakku mula umaho, kembalilah kamu dari jalan yang sesat. Siapa sebenarnya yang sesat dalam buku nyanyian ini? Isi dosa sintongna na di buku lagu endeon na tersesat. Isi do maksud ni buku endeon. Itulah manusia yang penuh dengan dosa, yang selalu mengendalikan pikirannya, kekuatannya, dan yang tidak ada hatinya untuk tunduk kepada Tuhan. Upah dosa adalah maut, tetapi kita sering mengarahkan diri kita sendiri jatuh ke dalam dosa. Sejuk jodoh kita mengulah dosa, nangpe naung taboto, dang dihalomu debata. Bapak terkasih dalam Tuhan, nats kita pada minggu ini, di mana terambil dari Nabi Yesekiel. Yesekiel ini yang berarti Allah menguatkan. Nats kita pada minggu ini ada judulnya tugas Yesekiel sebagai penjaga. Dalam perikop dapat kita melihat Allah memakai Yesekiel menyuarakan kebenaran di tengah-tengah umat, supaya para umat semakin percaya dalam perikop ini dapat kita lihat Allah memakai Yesekiel untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah umat Israel yang sedang diperbudakan waktu itu. Ada 3 tugas yang diemban Yesekiel. Yang pertama, Allah memakai Yesekiel sebagai penjaga bangsa Israel. Allah memakai Yesekiel sebagai penjaga bangsa Israel. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti penjaga itu yang berarti bertugas untuk menjaga. Kalau sekarang penjaga bisa dikatakan ada juga bodyguard atau molo di Amerika tidak main Secret Service. Seorang penjaga mampu menjagai tuannya, rela berkorban baik nyawa sekalipun demi keselamatan tuannya. Jadi tugas sebagai penjaga itu sangatlah berat. Apalagi Yesekiel, seorang pemuda yang masih muda, untuk menjagai bangsa Israel yang dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk, si jogal hukum nina. Tetapi pada ayat 8 itu Tuhan berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Jadi ada sebuah penjaga rel.
rel kereta api. Kalau si penjaga sudah memperingatkan bahwa sudah ada tanda-tanda rel kereta api mau lewat, si penjaga menutupnya, tetapi masih ada juga orang yang menerobos portalnya itu, tentu yang menerobos itu menjadi korban. Akan tetapi kalau si penjaga lalai menutup portalnya itu, dan ketika orang lewat terjadi kecelakaan dan memakan korban, tapi yang mempertanggungjawabkan dari kecelakaan itu tentu si penjaga portal itu. Demikianlah firman Tuhan kepada Yeskiel. Ketika Yeskiel diperintahkan Tuhan untuk menjaga bangsa Israel, untuk menyampaikan kabar sukacita agar bangsa itu tidak menyembah Allah lain. Apabila Yeskiel tidak menyampaikan berita itu, maka dosa dari umatnya itu akan ditanggung dia sendiri. Akan tetapi ketika Yeskiel menyampaikan firman itu, dan apabila ada umat itu yang masih melanggar, tentu dosanya akan ditanggung sendiri yang melanggar itu. Yang kedua, dalam nats ini kita diingatkan firman Allah yang mengingatkan kepada kita, Jujud hitara molo dipasi jolma. Sering kita diingatkan orang apabila kita melakukan kesalahan. Akan tetapi terkadang kita menanggapi orang yang memperingatkan kita itu dengan tindakan yang kurang mengenakan. Apalagi yang mengingatkan itu masih di bawah umur kita atau level jabatannya di bawah kita. Padahal apa yang disampaikan sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Setiap manusia dapat dipastikan pernah mengalami peringatan. Misalnya orang tua mengingatkan anaknya ketika sedang melakukan kesalahan. Tentu seorang orang tua tidak ingin anaknya jatuh dengan kesalahan yang sama di kemudian hari. Jika tindakan kita yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah, dan ketika seorang hamba Allah memperingatkan kita, terkadang kita tidak memperlakukannya dengan baik. Jodoh hita molo dipasingot akadongan dipasingot na tua-tua manang dipasingot aka naung poso sakita nang pe si pasingot nai sa sitong na lao padinggaton nguluta jodoh hita dang terima dipasingot. Alania, kadang kita merasa egois, kadang kita merasa lebih hebat, lebih tinggi kedudukannya, sehingga menjadikan kita jadi egois dan sombong, dan tidak memperdulikan akan peringatan-peringatan yang sebenarnya peringatan itu untuk keselamatan kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dan yang ketiga, Allah ingin kita bertobat. Allah ingin kita bertobat. Setiap firman yang kita dengarkan pasti memiliki tafsiran yang berbeda-beda.
molo di begi hala adamang do dainang do jamita di son, di begi adamang dainang jamita di huria nalai, semua tafsirannya kadang berbeda, tetapi tujuannya hampir sama. Ini juga yang harus dilakukan oleh Hezekiel untuk menyuarakan kebenaran agar setiap bangsa Israel pada saat itu memiliki pertobatan, agar hidupnya berbalik dari kejahatan dan berjalan menuju keselamatan itu. Karena itu perintah yang disampaikan Allah kepada Hezekiel, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Dan di halomo debata hama mati ni parcahati, alai di halomo Jehovah do hamu mulak ni parcahati. Songot tema ni mingguta sadarion alani damang do denang pertobatan itu sangat dibutuhkan, apalagi situasi saat ini, keadaan saat ini, di mana kita bisa lihat anak-anak Tuhan juga, terutama akan poso dan boy be gabi penjaga, baik dalam dirinya maupun keluarganya. Godang doneng na poso ni halak Kristen nagabi lari tu ugamu nalai. Jadi kemarin ada cerita, kebetulan pas saya lagi belajar tentang khotbah ini, adalah kawan bertanya, "Amang, anak aku mau nikah, tapi nikah sama agama lain." Ketika pertanyaan itu muncul, dan saya sejenak berhenti merenungkan bahwa khotbah untuk besok itu adalah bagaimana kita menjaga seorang penjaga yang tangguh. Jadi saya sampaikan sama dia, kebetulan khotbah besok itu tentang seorang penjaga, tentang Hezekiel yang ditunjuk Allah untuk penjaga umatnya. Jadi kutanya sama beliau, apakah Bapak sudah penjaga bagi keluargamu? Apakah Bapak sudah menjadi penjaga yang baik bagi anak-anakmu? Sehingga anak-anak tidak bisa diarahkan lari dari Kristus. Sunari gabi suku-suku madihitan weng damang do dainang. Naboy dunia kita gabi penjaga dalam keluarga kita, penjaga untuk anak-anak kita, nang songoni penjaga untuk diri sendiri. Apakah kita penjaga yang betul-betul tangguh, terutama ma tuaka orang naposo ati nang do alai dongkon, akulah penjaga hatimu yang setia, sampai kapanpun engkau akan kujaga nina bitor merbunga-bunga rohanati. Abe dang dirajumi bahwa si penjaga yang mengatakan itu adalah penjaga dari Allah lain. Bapak yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari perikop ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa Tuhan menginginkan pertobatan orang-orang fasik. Di halomo debatado
Hamu bulak ni perjahatan. Kalau hidup kita belum berkenan kepada Allah, marilah kita segera bertobat supaya kita dapat keselamatan dari Tuhan. Marilah kita renungkan dosa-dosa yang kita berbuat selama ini, baik sesama kita, baik keluarga kita. Marilah kita segera bertobat, karena Tuhan menginginkan pertobatan kita. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Amin. Kita berdoa.